Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, segala sesuatu itu memang berasal dari pikiran kita ya pemirsa ya. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan juga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, di malam hari ini pembahasan Manage Your Mind adalah Natal, waktunya refleksi diri. Dan kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Antoni Wibowo selaku budayawan dan juga seniman. Shalom. Shalom alaikum. Apa kabar Bapak Antoni? Sejahtera, baik, sehat karena Tuhan. Iya, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Antoni ya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Natal, waktunya refleksi diri. Natal, iya, silakan Bapak boleh menyapa pemirsa Dharma TV terlebih dahulu. Salam, sejahtera, rahayu bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Sehat lahir dan batin, selamat berjumpa kembali. Semoga hati kita terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran yang boleh disampaikan di dalam acara ini. Ya, baik Bapak, ini kalau bicara tentang Natal ya Bapak ya, asal dari kata Natal itu berasal dari mana Bapak? Iya. Informasi untuk pemirsa Dharma TV ini. Iya. Iya, Natal dari kata natus, bahasa Latin. Iya. Itu artinya kelahiran. Iya. Natalis artinya berhubungan dengan hari kelahiran, hari ulang tahun. Iya. Ya. Iya. Itu artinya Natal. Iya. Ya. Jadi dalam hal ini umat Kristen, umat Katolik mengkaitkan Natal tadi, makna kelahiran tadi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Iya. Seperti yang dikatakan tadi itu. Itu kalender Masehi ya Bapak ya? Kenapa? Kalender Masehi 25 Desember itu. Ya, kalender Masehi 25 Desember. Tentunya orang bertanya-tanya ya. Iya. Apa sudah ada surat kelahiran? Kok tahu tanggal 25 Desember? Iya. Iya, Itu bagaimana sejarahnya itu? Iya. Saudara pemirsa, yang jelas memang apa itu? Perayaan Natal itu dirayakan secara resmi oleh bapak-bapak gereja itu abad keempat ya di Eropa. Nah, bapak-bapak gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari terang, sebab Yesus Kristus lahir itu sebagai sang terang ya. Nah, mengapa hubungannya dengan 25 Desember? Gereja di Eropa menggeser atau mengganti perayaan kafir tanggal 25 Desember sebagai hari ungkapan apa itu? Dewa Matahari. Artinya di Eropa iklim itu setelah tanggal 25 Desember hari-hari menjadi lebih panjang disinari oleh siang matahari. Jadi kepercayaan tradisi lokal pagan itu 25 Desember itu hari merayakan kelahiran. Nah, gereja pada waktu itu bertumbuh sangat pesat di Eropa sehingga terjadilah suatu apa itu? Gak usah diganti tanggal 25 Desember itu karena ini terkait dengan terang. Tetapi ya diganti maknanya gitu. Baik. Bukan lagi kelahiran Dewa Matahari. Iya toh, tapi kelahiran sang terang. Oh, iya. Ya, ini mengapa pada waktu itu tanggal 25 Desember ditentukan. Itu soal kesepakatan. Soal keputusan gereja supaya tidak pating celoneh ya. Tafsirnya bukan tafsir formal, ada nggak surat lahir misalnya? Bukan. Tafsirnya adalah tafsir spiritual ya. Baik. Apakah memang Yesus Kristus ini memang lahirnya pada tanggal 25 Desember, Bapak? Enggak ada yang
nggak ada apa itu catatan-catatan sejarah, arkeologi yang menentukan tepatnya hari apa dan sebagainya. Iya. Berarti kalau di Jawa itu pasarannya opo, enggak ya, enggak ada ya. Iya, iya. Cuma di sana ada berita-berita begitu ya. Iya. Ada berita-berita yang kita tidak tahu. Orang cuma mengira-ngira aja. Misalnya pada waktu malam, iya toh? Iya. Pada waktu malam mulai apa itu ada malaikat datang pada para gembala. Nah, malam di sana itu bagaimana? Apakah sama dengan malam di sini? Kira-kira jam berapa gitu? Orang mengira-ngira saja. Ketika penjaga-penjaga domba atau gembala ini istirahat, itu berarti setelah maghrib mestinya. Setelah jam 8, mungkin agak malam sedikit. Kira-kira, tapi tepatnya tidak tahu, persisnya. Tapi yang jelas bukan soal tepatnya, tapi soal kebenaran apa itu firman Tuhan itu bahwa malam ini lahir. Baik. Itu. Berarti yang menetapkan 25 Desember ini adalah firman Tuhan ya, Bapak? Bukan, yang menetapkan 25 Desember adalah bapak-bapak gereja, kesepakatan para pemimpin gereja. Kesepakatan ya pada kesepakatan, saat itu. Iya. Baik, Bapak. Apakah ini juga tertuang dalam Alkitab, Bapak? Enggak. Perayaan Natal ini? Maksudnya? Perayaan Natal ini apakah tertuang dalam Alkitab? Enggak dong. Alkitab itu baru ditulis. Iya. Gitu. Baru ditulis. Paling awal itu setelah Yesus meninggal ya. Setelah Yesus meninggal. Bahkan setelah Yesus bangkit gitu. Itu baru ditulis. Setelah bangkit? Iya. Jadi banyak orang menjadi saksi ya. Saksi kebangkitan itu ya. Berarti untuk perayaan Natal sendiri itu belum ada? Belum ada. Baru nanti abad keempat. Itu secara ritual, secara pesta begitu, secara bersama-sama itu mulai berkembang menjadi satu tradisi ya. Ya, jadi tidak ada dalam itu. Tapi mensyukuri tentang hadirnya firman, istilahnya nubuatan Allah terhadap sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, itu perlu sekali. Jadi Natal berarti ini persoalan mensyukuri itu loh. Persoalan bersyukur itu. Bukan hanya semata-mata persoalan pesta ya. Baik ya. Kalau bicara tentang perayaan begitu kan memang identik dengan yang namanya pesta, Bapak ya. Tapi untuk makna dari Natal sendiri itu tidak hanya itu ya, Bapak ya. Dengan sukacita, rasa syukur, itu namanya merayakan. Terus memberi makna kepada yang disyukuri tadi terhadap hidupnya. Saya bersyukur terhadap hidup saya misalnya ya. Mendapat kesempatan berbicara pada pemirsa bersama Anda, moga-moga bermanfaat. Amin. Ini bagi saya harus saya rayakan dengan sikap sukacita. Jadi sikap ya. Dengan perilaku yang pantas gitu. Itu namanya sukacita. Namanya merayakan itu. Raya itu artinya besar ya. Artinya besar. Jadi sesuatu yang kita hargai, kita muliakan itu raya namanya. Indonesia Raya, Indonesia. Iya. Begitu ya Bapak ya. Jadi tidak hanya sekedar sebuah perayaan gitu ya Bapak ya. Tidak hanya sekedar wujud merayakan dalam pengertian pesta-pesta ya. Tidak hanya itu. Tapi lebih kemana Bapak? Lebih kepada refleksi. Ya, kesadaran. Nah sekarang ini kan Natal itu menjadi momentum secara sosiologis. Natal itu karena sudah mendunia 25 Desember itu menjadi momentum yang semakin jauh ya dari pesan atau makna sejatinya. Sekarang ini tampil wajah Natal itu sebagai hari libur, hari untuk merencanakan perjalanan, hari untuk mensyukuri banyak diskon, sales yang di toko-toko, pesta-pesta dan sebagainya, trompet, topi misalnya semacam dia, semua atribut-atribut dan sebagainya, atau mungkin anggur
Siapa yang menciptakan itu? Ya, Natal sudah bergeser menjadi suatu momentum, terutama sekarang ya, materialistis, ekonomis, dan hedonistis ya. Selalu menjadi, sudah bergeser ke sana. Tapi yang spiritualistis enggak. Yang Bapak lihat ya, sejauh ini? Ya, ini yang saya amati. Orang menunggu-nunggu Natal itu kadang-kadang, misalnya begini, seorang ibu, saya pernah baca, seorang ibu datang ke mall karena banyak diskon-diskon, gila-gilaan diskonnya, di atas 50%. Ibu tadi asik sekali belanja, dia membawa anak kecil, anaknya laki-laki. Tahu-tahu dia kehilangan anaknya. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya Bapak Antoni, kita lanjutkan lagi Bapak ya. Sempat saya meneruskan. Iya, meneruskan, silakan. Bagaimana ilustrasi itu? Saya yang saya baca itu. Iya. Mengapa Natal banyak kehilangan maknanya? Lebih kepada hura-huranya. Ya, melupakan pesannya. Contohnya tadi saya sebut seorang ibu yang gembira pada masa Natal, dia shopping, belanja karena banyak diskon, gila-gilaan. Dia mengajak anaknya yang kecil laki-laki. Saking asiknya dia belanja, dia lupa anaknya di mana. Dia sibuk belanja. Akhirnya dia cari-cari, dia lihat anaknya itu sedang mengagumi patung-patung kecil di pohon Natal, di toko tadi, di mall tadi itu. Iya toh. Ayo kamu, sebentar mama, gitu. Saya lihat ada bayi di keranjang itu. Gitu. Tapi bagi mamanya, bagi ibunya, perhatian si anak kecil yang murni, yang nggak ada konsep bisnis dan sebagainya itu diabaikan ya, nggak penting gitu. Nggak penting. Padahal di dalam merenungkan Natal, yang paling utama adalah kelahiran si bayi yang di situ diletakkan di keranjang tadi itu ya, di keranjang rumputan tadi itu. Itu yang paling penting. Itu ilustrasi ya, betapa dunia, terutama dunia orang dewasa, itu sudah kehilangan makna, nilai dari sebuah realita. Ya. Yang ada adalah kebutuhan-kebutuhan yang memuaskan materi, ego, ya, dan hedonis, ya. Itu. Ya, ini sebagai refleksi Bapak ya. Sehingga, ya, boleh. Ya, agar perayaan Natal ini tidak hanya seperti itu, tapi juga harus merenung. Tidak hanya seperti itu, tapi cobalah kita kembali pada pesannya. Pesannya kayak anak kecil yang sederhana tadi itu. Karena yang lebih penting bukan perayaannya ya Bapak ya? Atau bagaimana? Kalau dalam Natal itu, apakah masih boleh untuk merayakan begitu, tapi juga yang lebih penting itu adalah makna dari Natal itu sendiri? Oh iya. Saya tidak tahu sejauh mana para penyelenggara pesta-pesta ini memberikan ruang dan waktu untuk suatu bentuk penyajian makna ya. Bukan hanya penyajian sesuatu yang menarik mata ya, tapi memberi inspirasi kepada ini. Saya tidak tahu. Saya mulai tadi malam berdoa, semoga perbincangan kita ini menjadi inspirasi, menjadi makna, pembawa makna ya. Amin. Ya, ini saya tahu ini mungkin tidak menarik, tidak karena tidak ada diskon, tidak ada itu ya, tidak ada pesta-pesta. Tapi kita mencoba sesuatu yang justru karena kesederhanaannya, tidak mengada-ada, orisinil, seperti anak kecil tadi itu, itu layak dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah makna ya, kebenaran. Ini pesan Natal yang tentunya harus kita sampaikan, Non. Ini. Iya, Bapak. Jadi
banyak masyarakat, bahkan orang gereja sendiri, anggota gereja sendiri, yang kehilangan pemahaman tentang makna tadi itu. Maka ini kesempatan yang baik, izinkan kita untuk boleh menyampaikan pemahaman sedikit, mengingatkan bahwa semuanya itu tidak lepas dari firman Tuhan sendiri. Makanya saya bawa ini Alkitab, gitu. Saya yakin para pemirsa yang Kristen pasti sudah sangat hafal ini ya. Saya baca tentang apa itu? Lukas 2 ya. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai 12 ya. Saya baca ya Nan ya. Boleh Bapak. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kita tidak tahu jam berapa. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan saudara, ini menarik. Bayi yang kita rayakan tiap tanggal 20 Desember itu, ternyata apa? Merupakan suatu anugerah ya. Anugerah Allah yang ajaib untuk dunia yang semakin jatuh dalam dosa itu. Pada hari Natal, pada hari kelahiran, tadi kita bicara Natus tadi itu. Pada hari kelahiran, Allah menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini karena terjadi karena kasih Allah begitu besar demi kebaikan dan keselamatan hidup manusia. Saudara, berita tentang anugerah kasih Allah ini sudah dinubuatkan bahkan 1000 tahun, 1 milenium sebelum masa Yesus lahir. Jauh ya, jauh sebelum itu lahir. Ya. Itu sudah diberitakan, dinubuatkan. Berita tentang anugerah kasih Allah tersebut sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun sebelum waktunya genap untuk Natal Tuhan. Tentang siapa dan akan menjadi apa bayi yang dilahirkan itu. Bahkan tentang kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah lewat nabi-nabinya. Misalnya dalam kitab Mazmur Daud itu 1000 tahun sebelum masa hidup Yesus. Jadi kalau sekarang itu tahun 2000 sekian ini tambah 1000. Kemudian dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 itu 700 tahun sebelum masa Yesus telah menubuatkan kelahiran Kristus. Begini nubuatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, dalam terjemahan lain seorang dara, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta manusia. Ya. El itu Allah itu beserta manusia. Itulah kabar baik yang diberitakan oleh malaikat tadi itu, yaitu hari ini telah lahir juru selamat dan sebagainya itu ya. Pada situasi malam yang sunyi senyap, ketika para gembala berjaga, itu muncullah malaikat Tuhan. Tentunya ya mengagetkan ya, enak-enak meneng, tiba-tiba muncul sosok yang bercahaya di depan itu. Pasti ketakutan. Tapi sosok tadi mengatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba kita perhatikan.
Iya. Hari ini telah lahir satu. Iya. Kemudian disebut juru selamat. Kemudian disebut Kristus. Kemudian juga disebut Tuhan. Itu apa artinya semuanya ini? Ya. Keempat hal itu ya, Pak. Ini apa artinya semuanya itu? Lukas 12 ya, Lukas 2 ya, ayat 8 sampai 12. Saudara pemirsa, bayi yang kita rayakan tiap tanggal 25 Desember itu, bayi ajaib ini, iya toh? Disebut juru selamat. Kata ini dalam Injil bahasa Indonesia disebut juru selamat. Iya. Dalam Injil bahasa Yunani disebut soter. Soter itu dalam bahasa Inggris savior. Iya. Juru selamat, savior. Iya. Berarti dalam kata Yunani ini berarti ahli menyelamatkan, menghidupkan dan membebaskan. Kata soter ini lazim di Yunani pada waktu itu, dalam budaya Yunani dikenakan pada orang yang ahli menyelamatkan, membebaskan seseorang dari ancaman mara bahaya. Jadi Yesus adalah soter, savior, Juru selamat ya. juru selamat, yaitu ahli menyelamatkan, membebaskan, dan menghidupkan manusia dari kematian dosa. Kemudian, bayi itu juga disebut Kristus. Tadi itu ya, disebut juru selamat, kemudian Kristus. Artinya apa? Kristus itu, dari kata Yunani Kristos, yang dalam bahasa Ibrani disebut Mesias. Mesias, ya. Itu arti bahasa Indonesianya yang diurapi. Artinya Kristus yang diurapi. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang diurapi oleh Allah untuk menjalankan tugas sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama dituliskan untuk nabi, raja dan imam itu diurapi dengan minyak lebih dahulu sebelum mereka resmi menjalankan tugas. Jadi semacam diwisuda ya. Diberi tanda ya, resmi. Iya. Nah, Baik, Bapak, mohon maaf, saya akan lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Nisha Naila dan Bapak Antoni Wibowo membahas tema yaitu Natal, waktunya refleksi diri. Sudah disampaikan tadi ya, banyak sekali berbincang-bincang terkait Natal dan bagaimana refleksinya. Boleh dilanjutkan lagi Bapak Antoni? Ya, terima kasih. Terkait Saudara pemirsa, saya Natal. lanjutkan. Iya. Tentang makna dari firman Tuhan melalui malaikat tadi itu. Bayi itu juga disebut Tuhan. Dari kata Yunani kurio. Tuhan itu dalam bahasa Indonesia diambil dari kata Yunani kurio yang artinya yang maha tinggi, atau dalam bahasa Inggris Lord. Yaitu yang maha tinggi. Kurio artinya sebagai yang maha tinggi, pribadi yang kekal, penguasa langit dan bumi. Jadi Yesus, si bayi yang dilahirkan itu, yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi Allah itu, adalah Tuhan yang meraja atas kehidupan setiap orang percaya. Jadi, makna kabar dari malaikat itu adalah, bayi yang baru dilahirkan itu adalah Yesus yang diurapi Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai nabi. Tugasnya nabi itu adalah menyatakan kehendak Allah, memberitahukan tentang apa itu murka itu, sekaligus kasih Allah bagi manusia berdosa. Kalau orang salah itu mesti dapat murka Allah ya. Ya. Ia juga berperan sebagai imam yang membawakan korban persembahan dan menebus serta membebaskan dunia dari dosa. Kita tahu Mbak, dalam keagamaan Yahudi itu, kalau orang berdosa itu datang kepada imam, dia membawa tebusan, gitu, binatang apa ditentukan nanti itu. Hanya imam yang apa itu bisa menjadi sarana dosa orang tadi itu dibebaskan ya. Ada korban tebusan namanya. Ya, itu tugasnya sebagai imam.
yang membawakan korban persembahan dan menebus serta membebaskan dunia dari dosa. Dan ia juga berperan sebagai Tuhan, yaitu sebagai Raja tadi itu, dia berkuasa atas jiwa manusia artinya. Ringkesnya, singkatnya, Yesus adalah juru selamat yang membebaskan dunia dari belenggu dosa dan menyelamatkan kita dari kematian kekal di neraka. Inilah makna kabar baik yang memberikan kesukaan besar dalam memahami peristiwa Natal. Kita bersyukur bisa berpesta merayakan Natal Tuhan dalam berbagai motif, sukacita dan bisnis campur hura-hura. Namun jangan sampai kehilangan pesan beritanya yang sejati, yakni perwujudan kasih Allah dalam perutusan juru selamat Kristus Tuhan ke dunia. Ini menjadi bahan refleksi ya, menjadi bahan introspeksi dan refleksi kita sebagai nanti di akhir segmen kita itu. Begitu ya Bapak ya. Nah, dari firman Tuhan yang Bapak sampaikan ini, tujuan dari merayakan Natal itu sebetulnya apa Bapak? Tujuan? Iya, merayakan Natal. Tujuannya sebetulnya menyampaikan kepada dunia yang jatuh dalam dosa bahwa Allah itu sangat mengasihi. Allah itu kasih. Sangat mengasihi ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Caranya bukan dengan menghukum, caranya dengan memulihkan, menganugerahkan pemulihan, pengampunan, dengan pola penebusan. Darah Allah sendiri, yaitu darah Kristus, yang menjadi tanda penebusan. Kalau sebelum Kristus, imam-imam itu menebus dosa manusia itu orang per orang ya. Dan itu cuma menjadi simbol. Ya, itu menjadi simbol. Jadi simbolnya adalah apa itu? Kalau dalam Injil dalam bait suci di Yerusalem itu ada tempat kudus, tempat maha kudus, dan tempat umum ya. Tempat kudus itu tempat upacara dianukan, tempat umum itu tempat orang-orang berkumpul, tempat maha kudus itu tempat yang tidak boleh setiap orang masuk. Imam yang menjadi pelayan ibadat setahun sekali masuknya. Itu ditutupi dengan tabir yang tebal antara ruang kudus dan maha kudus itu. Pada saat Yesus, Tuhan yang mengorbankan dirinya demi mengasihi manusia, itu di Golgota, itu meninggal. Saat itu juga tabir tadi terbelah menjadi dua. Artinya sejak saat itu manusia bisa langsung mertobat kepada Gusti Allah, kepada Bapaknya. Tidak lagi harus melalui para imam yang setahun sekali ya. Saat ini kapanpun Anda bersalah, Anda sadar, Anda bertobat, percayalah kasih Tuhan akan menjangkau Anda dan memulihkan Anda dari luka-luka batin. Ini makna dari perutusan Sang Juru Selamat pada puncaknya ya. Karena memang Yesus ini adalah Savior atau Juru Selamat itu. Juru Selamat Savior. Kenapa? Juru Selamat ya. Juru Selamat ya, Savior. Soter. Baik. Bapak, kemudian apa yang harus dilakukan saat Natal tiba? Biasanya umat Kristen Katolik itu saat Natal itu apa yang harus dilakukan? Ini Bapak? Menarik pertanyaan ini. Pertanyaan kelihatannya kayak gampang-gampang tapi susah aja nih. Ora gampang pertanyaanmu itu. Kenapa? Justru pertanyaan yang menjadi sederhana itu yang paling sulit ya. Tapi menjadi banyak tutup itu paling mudah ya. Menjadi bungkus, menjadi bungkus itu mudah ya. Tapi menjadi yang dibungkus itu yang sulit. Jadi bagaimana seharusnya merayakan Natal lah ini? Kita lebih gampang, apalagi punya duit, punya waktu, kita ribet dengan membuat bungkusnya ya, pesta-pesta, hiasan-hiasan, pohon Natal, pergi ke sana kemari dan sebagainya. Tapi yang sulit itu bagaimana seharusnya saya sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, menerima berita malaikat tadi itu loh, yang menjanjikan suatu kasih yang tidak terbatas
Pertama, saya mengakui saya selalu mudah jatuh dalam dosa. Tapi ini ada tangan yang terulur, tangan kasih melalui Immanuel, Allah yang bukan tidak nampak, tapi Allah yang mewujud menjadi manusia, menyertai manusia. Saya bisa curhat, saya bisa, ya. Jadi bukan Allah sesuatu yang konsep ya, sesuatu yang nyata, yaitu Yesus yang pernah hadir secara historis, bukan hanya secara cerita ya, mitos dan sebagainya. Dicatat dalam sejarah ini, kelahiran ini. Itu seharusnya saya kembali mensyukuri ya. Jadi apakah saya bersyukur dijumpakan dengan kesempatan saya boleh menerima Yesus dalam hidup saya? Karena ketika saya menerima Yesus dan memberikan hidup saya untuk diubah menjadi hidup yang benar, maka saya dijanjikan untuk hidup yang baik dan selamat, baik di sini maupun kelak. Itulah yang saya imani ya. Nah, rasa bersyukur semacam ini apakah nggak tahu pergi kemana sekarang ya, rasa bersyukur ini. Yang ada bersyukur karena libur, bersyukur karena ada pesta, bersyukur. Jadi kata syukur itu sudah menjadi ungkapan yang sifatnya itu duniawi aja ya. Nah, saya harus jujur, manusia sering kehilangan yang tidak kasat mata ya, yang tidak terlihat. Manusia selalu terikat pada yang terlihat. Padahal realita itu sendiri tidak hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat ya. Kecantikan itu tidak hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak bisa ditutupi dengan make up misalnya itu. Namanya inner beauty ya, itu ya. Keindahan di dalam. Walaupun dia sederhana, tapi terasa ada sesuatu dalam dirinya. Iya ya, ada kecantikan. Betul ya. Ada energi, ada daya yang ya itu pada kemana sekarang itu ya? Pada kemana? Itu pertanyaan refleksi ya. Pada kemana? Jangan-jangan kita ini sudah jadi manusia yang stressful ya. Hidup dengan penuh kesibukan ya. Apakah juga terkait tuntutan zaman, Bapak? Karena semakin berkembangnya zaman begitu, jadi banyak yang indah-indah. Betul. Tapi kita diajari jangan Anda takluk atau menyerah kepada kehendak zaman ya. Taklukkanlah dirimu pada kehendak Allah. Jangan takluk pada kehendak zaman ya. Betul. Ya. Walaupun ada harganya ya untuk taat dan setia pada kehendak Allah itu. Yesus sendiri memberi contoh taat dan setia sampai rela mati di kayu salib ya. Itulah bukti kesetiaan dan itu. Apakah Anda, namanya komitmen ya, namanya integritas ya. Jadi nilai kita dinilai dari seberapa integritas kita pada sesuatu. Dedikasi kita, memberikan diri kita untuk sesuatu tadi itu. Ini yang sekarang ini semakin menghilang ya. Oke. Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya, saya ingin lebih memperdalam lagi, tapi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Antoni Wibowo, seorang budayawan dan seniman. Luar biasa sekali nih pembahasannya Bapak Antoni Wibowo terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Natal waktunya refleksi diri. Memang saat Natal ini memang kita perlu untuk merefleksi diri ya Bapak ya. Natal ini kan di bulan 12 ya, di akhir-akhir begitu Bapak ya.
dari awal bulan sampai dengan akhir bulan itu tentunya ada hal-hal yang memang harus kita refleksi agar di tahun yang akan datang itu kita menjadi pribadi yang positif gitu Bapak ya, lebih positif lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, Bapak, kita lanjutkan lagi pada malam hari ini Natal, waktunya kita refleksi diri. Saya mau tanya ya terkait Natal ini, apakah ada tradisi-tradisi begitu yang dilakukan oleh umat Kristen atau Katolik begitu Bapak saat Natal ini tiba? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih. Jadi apa sih tradisi orang-orang Kristen menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran juru selamatnya itu? Apa yang dilakukan? Kita mempunyai tradisi 4 minggu sebelum kelahiran, sebelum 25 Desember, itu kita melakukan Advent, ibadat Advent. Advent itu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan. Advent itu kedatangan, itu artinya. Nah, apa saja yang dilakukan itu? Jadi biasanya 4 kali. Anda sering pernah melihat, lah apa sih wong Katolik itu kok membuat rangkaian daun-daun cemara, ada bunga, ada lilinnya 4 itu. Namanya corona ini ya. Bunga corona ini ya. Itu lambang terang ya. Jadi minggu pertama dinyalakan 1 lilin sebagai kita sudah melaksanakan Advent pertama. Isinya adalah biasa ibadat, doa ya toh, dan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan persiapan menyambut kedatangan ini. Seperti berita tadi itu ya, beritanya malaikat tadi itu kita ya. Demikian sampai 4 kali. Sampai menjelang tanggal 25 ya toh. Itu Advent keempat. Artinya 4 lilin tadi itu sudah nyala semua. Berarti sudah itu. Nah, keluarga ngumpul ya. Keluarga itu bisa keluarga kecil kita, bisa juga keluarga namanya keluarga lingkungan ya, di lingkungan. Doa jemaat namanya. Kita berdoa bersama. Itu kesempatan kita untuk kemudian merencanakan tindakan-tindakan karitatif kita, tindakan cinta kasih kita kepada sesama ya. Kita merencanakan suatu tindakan-tindakan peduli sosial dan sebagainya. Itu konsekuensi dari kita itu mensyukuri berkat ya. Kita harus berbagi. Kita dilarang menjadi waduk berkat. Jadilah penyalur berkat ya. Ini pesannya ya. Pesannya. Jadi tangan di atas begitu ya. Iyalah gitu ya. Jadi murah ya. Karena Allahmu murah hati itu. Kamu harus juga meneladani, bermurah ya. Jadi tidak usah mewah-mewah, tidak ya. Itu. Nah, itu kebiasaan. Kemudian di gereja diadakan ibadat Natal namanya. Di sana tentunya lebih soalnya liturgi ya, ibadat, ritus, ritual. Jadi ya tertata lebih meriah, lebih anu ya. Biasanya diadakan tanggal 24 itu malam Natal itu ya. Jam 11 malam itu ada misa ya. Ada misa dan sebagainya. Nah, di sana. Terus paginya ada misa untuk anak-anak kecil. Karena ada tradisi itu kita mendirikan pohon terang namanya ya. Ya, pohon terang. Di sana anggota keluarga menggantung-gantungkan sukacitanya itu dalam bentuk hadiah-hadiah kecil. Nah, anggota keluarga, anak-anak sebagainya itu boleh memilih hadiah-hadiah kecilnya itu ya. Misalnya saja seorang ibu yang selama setahun ini mendengarkan, tahu anaknya kepingin apa, punya apa itu ya. Itu kesempatan untuk memberikan surprise ya, surprise ya, gitu ya. Misalnya butuh sepeda, kepingin mungkin simbolnya kunci ya, tapi sepedanya sudah ada ya, di kamar, semacam itu ya, atau hadiah-hadiah kecil yang lainnya. Banyak kreativitas tentang mengisi pertemuan keluarga itu dengan hal-hal yang positif ya. Itu yang perlu dianukan. Nah, tapi apakah hanya itu?
Tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Tentunya setiap orang Kristen dewasa, bukan anak-anak dewasa, itu semakin mensyukuri bahwa Natal adalah tentang anugerah karya penyelamatan Allah pada dunia, pada dirinya. Bersyukur atau enggak saya itu ya. Iya. Yang kedua, Natal tentang teladan kerendahan hati, sebuah pelayanan kasih. Allah sangat peduli dengan orang-orang yang dianggap sepele oleh dunia, tapi dipakai oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu yang mengubah dunia. Maksud Bapak gini loh, kita masih punya ada waktu sedikit ya? Iya. Ada ya? Ada. Coba kita lihat secara cepat Bapak ngomong. Iya. Allah memilih Maria, gadis yang sederhana, bukan akademisi, bukan putri kerajaan, untuk dianggap layak menjadi perantara lahirnya sang juru selamat. Belum nikah lagi, karena itu ya. Sebenarnya Allah bisa memilih putri yang cantik dari bangsawan, dari raja yang, tapi mengapa orang sederhana? Satu. Kedua, sebelum lahir Maria dan Yusuf di Bethlehem itu, dia tidak nemu penginapan, makanya lahir di kandang itu. Harusnya Tuhan Allah itu kalau memang kuasa, bisa itu menyuruh atau membuat alasan ada satu tamu yang meninggalkan kamarnya, iya toh, untuk kamarnya dipakai untuk melahirkan, yang pantas kok di kandang. Ketiga, Allah kok memakai gembala-gembala. Anda tahu non, gembala itu di zaman Romawi, zaman penjajahan Romawi, zaman Yesus itu adalah status sosial yang paling rendah, nggak dianggap. Tapi dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada dunia lewat malaikat tadi itu ya. Kita lihat, Anda dan saya dan semua pemirsa, percayalah Anda dipakai untuk boleh menyampaikan kebenaran ya. Anda melebihi dari gembala itu. Mungkin yang tidak kita miliki adalah kerendahan hati, seperti gembala. Gembala tadi yang karena dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, maka dia cuma percaya pada singgaya urip, jiwa yang polos semacam itu, ya dipakai. Jadi tentunya Tuhan bisa mencari saksi bukan gembala, ahli hukum atau apa-apa yang bisa menulis yang mana. Enggak ini gembala. Ini apa sih maksudnya Allah ini? Katanya maha kuasa, tapi kok katanya maha mengasihi, tapi kok kepada anak yang paling dikasih dibuat demikian. Ini sebetulnya apa? Di sini ada pesan, kasih itu adalah memberikan diri tanpa syarat. Kalau Anda betul-betul mencintai, mengasihi, itu tanpa syarat. Bahasa Yunani namanya agape ya. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat, penuh dedikasi, semata-mata demi kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan yang dicintai. Jadi nggak bersyarat ya. Aku cinta sama kamu asal aku, wah misalnya gitu ya, ditumbas no, semacam itu ya. Ini. Nah, ini teladan kerendahan hati ini. Maka refleksinya, kalau menurut saya, seberapa jauh sih kita merenungkan kerendahan hati, cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu, kok sifatnya kok seperti pelayanan atau melayani semacam itu. Ini pesan moralnya adalah orang yang mengabdi, ya, tidak akan ditakuti ya. Orang yang mengabdi, yang mendedikasikan dirinya tanpa syarat tadi itu, tidak akan ditakuti, tetapi akan dicintai, dan orang tersebut membawa kedamaian. Para politisi yang sekarang ini, sejauh mana dia mengatakan mengabdi dan sebagainya,
dia mempunyai nggak dedikasi seperti renungan kita saat ini? Ya, tanpa syarat. Jangan-jangan ada syaratnya. Nah, itu. Ada syaratnya itu. Berikutnya, seberapa besar keseriusan dan ketekunan kita dalam melaksanakan teladan Tuhan tersebut, kerendahan hati, kemudian peduli kepada sesama yang lemah, dan kasih kita pada orang lain. Maka dalam masa Natal dan perayaan-perayaan besar, Paskah dan sebagainya, orang Kristen menyempatkan diri itu sebagai momen berbagi, peduli pada sesama. Apakah Anda menjadi orang yang peduli pada sesama? Peduli pada sesama tidak hanya memberi duit atau barang ya. Anda memberi semangat pada sahabat Anda yang sedang drop misalnya, ya, itu sudah Anda melaksanakan kasih. Baik. Saya pikir itu yang paling penting ya. Jadi semoga kita bisa merefleksi diri kita di hari Natal ini, Bapak. Bapak, terima kasih untuk pencerahannya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Sehat selalu Bapak, Tuhan memberkati. Amin, sama-sama. Shalom. Shalom. Selamat merayakan Natal yang bahagia. Wah, iya, terima kasih. Semoga ya berkat Natal ya amin, merubah kita menjadi hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan dan menjadi bermakna bagi sesama. Ya, amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Antoni Wibowo terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Natal waktunya refleksi diri. Selamat merayakan Natal, semoga damai dan sukacita menyertai kita semua. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.